Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mislina Elsani dari kelas 11 IPA 5. Saya akan mempresentasikan tentang jurnal penelitian imunitas berjudul Respon Imun Terhadap Vaksin Influenza pada Remaja yang dibuat oleh Meta Darmayanti, Kusnandi Rusmil, dan Ponpon Ijra Dinata dari Departemen Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran atau Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin Bandung. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni hingga September 2008 di Puskesmas Garuda Bandung dengan tujuan untuk mengetahui perbedaan respon imun antara remaja pertengahan dan remaja akhir. Sekarang saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari jurnal ini, yaitu penyakit influenza atau yang lebih sering kita kenal dengan sakit flu pada anak remaja umumnya tidak berat gejalanya, tetapi anak remaja merupakan golongan yang dapat mudah dan sering terkena virus ini. Menurut WHO, 1/5 penduduk dunia adalah remaja dengan didominasi remaja usia 10-19 tahun. Dan influenza pada remaja ditinjau dari besarnya populasi dan tingginya aktivitas yang merupakan disease burden atau dapat mempengaruhi komunitasnya. Seiring perubahan antara anak, remaja, dan dewasa, maka sistem atau fungsi fisiologis dan kekebalan tubuhnya pun mengalami perubahan pula, sehingga akan menimbulkan perbedaan respon terhadap penyakit. Nah, masa remaja itu terbagi menjadi 3 periode. Yang pertama adalah periode awal usia 10-12 tahun atau masa-masa tween age. Yang kedua adalah periode pertengahan atau remaja pertengahan dengan usia 13-15 tahun, dan yang ketiga adalah remaja akhir dengan usia 16-19 tahun atau sering disebut dengan teenage. Nah, ketiga periode remaja ini pun memiliki respon imun yang berbeda-beda dan mempunyai karakteristik yang khas bila dihubungkan dengan jenis kelamin, ras atau genetik, perubahan hormonal, kemudian aktivitas timus juga dapat menjadi ciri khas dari sistem imun pada ketiga tipe remaja ini. Nah, perubahan yang sangat pesat itu terjadi pada remaja usia 16-19 tahun atau pada periode akhir atau teenage. Nah, hal tersebut itu menyebabkan perbedaan jumlah sel yang sangat signifikan dan berperan dalam membentuk sistem kekebalan tubuh. Beberapa penelitian pada remaja dan dewasa dengan menggunakan flow cytometry mengungkapkan bahwa jenis kelamin dan usia mempengaruhi jumlah sel yang berperan dalam imunitas tubuh. Sebagian besar remaja adalah anak sekolah, sehingga imunisasi influenza sangat diperlukan untuk menurunkan tingkat absensi di sekolah dan memberikan manfaat secara tidak langsung dengan membentuk sistem kekebalan tubuh terhadap virus influenza. Data epidemiologi di Jepang menunjukkan program imunisasi influenza ini pada anak sekolah mencegah setidaknya 37.000 sampai 49.000 kematian per tahunnya atau sekitar 1 kematian untuk setiap 420 anak yang dilakukan vaksinasi. Program tersebut mengurangi angka transmisi infeksi dalam masyarakat dan berperan menurunkan kematian pada usia lanjut. Nah, imunisasi influenza merupakan salah satu strategi untuk mengurangi morbiditas dan mortalitas akibat penyakit influenza. Vaksin influenza yang beredar berdasarkan rekomendasi WHO terdiri atas 3 tipe virus, yaitu 2 subtipe A dan 1 subtipe B, yaitu virus A H1N1 dan virus B Malaysia dan virus A H2N3. Nah, setiap tahunnya itu terjadi perubahan galur virus yang berbeda di setiap tahunnya. Saat ini di Indonesia digalakkan program imunisasi terutama pada anak yang termasuk dalam program pengembangan imunisasi atau PPI. Saya akan menjelaskan tentang metode dari penelitian yang
dimaksud dalam jurnal ini. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah metode eksperimental dengan rancangan acak lengkap. Pengamatan berupa pasca dan pra-vaksinasi yang dilakukan di Puskesmas Garuda Bandung pada bulan Juni sampai September 2008. Nah, subjeknya itu harus memenuhi kriteria yakni usia 12 sampai 18 tahun, sehat secara klinis, dan tidak pernah divaksinasi influenza sebelumnya. Nah, subjeknya kemudian dibagi menjadi dua tipe atau dua kelompok, yaitu yang pertama subjek remaja pertengahan dan yang kedua kelompok remaja akhir. Nah, sebelumnya subjek itu diberikan dosis tunggal 0,5 ml vaksin influenza trivalen aktif berisi 15 mg virus influenza A H1N1, virus influenza A H2N3, dan virus influenza B dengan cara disuntikan secara intramuskular ke bagian kulitnya. Nah, kemudian subjek itu diambil darah pra dan 20 hari pasca vaksinasi, masing-masing sebanyak 4 ml untuk dilakukan pemeriksaan kadar antibodi dengan metode hemaglutinin inhibasi. Lalu kemudian diadakan analisis deskriptif untuk menghitung ukuran statistik jumlah, presentase, rata-rata, simpang baku GMT, dan nilai serokonversinya. Nah, uji Wilcoxon juga dilakukan untuk membandingkan kadar HI antibodi pra dan pasca vaksinasi, serta uji Chi kuadrat digunakan untuk membandingkan kadar HI antibodi pra dan pasca vaksinasi pada kedua kelompok remaja. Hasilnya menunjukkan sebanyak 130 subjek telah memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Kelompok remaja pertengahan sekitar 69 orang dan remaja akhir 62 orang. Sebagian besar subjek adalah perempuan dan usia rata-rata kelompok remaja pertengahan adalah 14 tahun dan kelompok remaja akhir adalah 16 tahun. Sebelum vaksinasi influenza, sebagian besar subjek itu telah mempunyai antibodi kadar proteksi terhadap ketiga virus influenza tersebut di dalam tubuhnya. Nah, setelah vaksinasi, kadar antibodi HI seluruh subjek telah mencapai kadar proteksi terhadap virus influenza A. Satu orang subjek kelompok remaja akhir GMT pasca vaksinasinya itu terhadap influenza B tidak mencapai kadar proteksi, dan berdasarkan uji Chi kuadrat kadar proteksi pra dan pasca vaksinasi tidak ditemukan perbedaan yang bermakna pada kedua kelompok kecuali pada pra vaksinasi terhadap virus A H1N pada virus A H3N2. Nah, seluruh subjeknya ini telah mengalami peningkatan GMT pra dan pasca vaksinasi terhadap ketiga galur virus influenza. Nilai GMT tertingginya juga pra-vaksinasi telah didapatkan pada galur A H3N2, sedangkan pasca vaksinasi ditemukan pada galur A H1N1. Nah, saya akan menunjukkan tabel dari hasil uji hemaglutin inhibasi atau uji GMT-nya. Ini adalah tabelnya. Di sini dijelaskan secara lengkap yang tadi saya sudah sebutkan dengan nilai GMT tertinggi dan nilai GMT terendah. Nilai GMT tertinggi itu pada pasca vaksinasi yang dimiliki oleh galur virus tipe A H3N2. Nah, setelah itu dilakukan juga penilaian secara serokonversi yang didapatkan nilai serokonversi tertinggi pada kelompok remaja pertengahan terhadap virus A H1N1. Nah, hal ini ditinjau dari perubahan seronegatif ke seropositif dan kenaikan kadar 4 kali yang masing-masing 88,4% dan 94,2%. Nah, pada kedua kelompok ini didapatkan perbedaan nilai serokonversi yang secara statistik bermakna terhadap AH3N2 dan B Malaysia. Tabelnya akan saya tunjukkan kembali untuk melihat perbedaan yang dimiliki ketiga tipe virus pada setiap remajanya.
Ini adalah tabel untuk distribusi subjek dengan serokonversi dan kenaikan titer 4 kali. Kemudian, hasil diskusi dari penelitian di jurnal ini ialah vaksin influenza terdiri dari 3 jenis virus, yakni tipe AH1N1, AH3N2, dan B. Hal ini dikaitkan dengan keterlibatan virus pada kejadian epidemi dan pandemi yang pernah terjadi di Spanyol pada tahun 1918 hingga 1980 yang menyebabkan 40 juta kematian terjadi. Nah, tipe AH3N2 inilah yang merupakan penyebab pandemi terakhir pada 1968 sampai 1969 sebelum munculnya pandemi H1-N1 swine flu. Nah, kalau untuk virus influenza tipe B itu hanya menyerang manusia namun jarang menyebabkan pandemi, sehingga kadar antibodi terhadap tipe ini selalu lebih rendah dibandingkan dengan kedua tipe lainnya yang saya tunjukkan di tabel distribusi subjek berdasarkan seroproteksi dan GMT-nya. Di sini pada virus influenza tipe B itu lebih rendah dari virus tipe A H1N1 dan virus tipe A H3N2, yaitu hanya pada remaja pertengahan nilainya 39 atau 56,5% dengan nilai GMT yaitu 66,47%, dan pada remaja akhirnya hanya 36 atau 58,1% nilai hemaglutin inhibasinya dengan nilai GMT-nya 76,67%. Sedangkan pada pada pravaksinasi dan pada pasca vaksinasinya virus B ini termasuk virus yang tergolong lebih rendah antibodinya daripada virus tipe AH1N1 dan tipe AH3N2 dengan nilai nilai HI-nya itu 69 atau 100% pada remaja pertengahan dengan nilai GMT-nya 572,75 dan pada remaja akhir yaitu nilai GMT-nya 549,51 dengan nilai HI-nya 61 atau 98,4%. Tentu berbeda dan lebih rendah dari yang tipe A yaitu 100%. Kemudian sebelum diberikan vaksin influenza ini hampir sebagian besar remaja telah mempunyai antibodi protektif terhadap ketiga jenis virus itu di dalam tubuhnya sendiri. Karena hal ini kan diartikan bahwa remaja itu kan merupakan populasi yang paling mudah terinfeksi, sehingga tubuh mereka itu atau tubuh manusia itu sudah memberikan atau menyiapkan sistem imun tersendiri dalam tubuh terhadap virus influenza ini. Pada penelitian ini, sebagian besar subjek pravaksinasi telah mempunyai kadar proteksi tetapi masih ada yang belum terlindungi, sehingga program imunisasi influenza masih perlu dilakukan pada remaja. Ya, walaupun di dalam tubuh kita itu sudah terdapat sistem imun, namun kan tidak semuanya memiliki sistem imun yang kuat, sehingga dibutuhkan vaksinasi, seperti contohnya adalah vaksinasi terhadap virus influenza pada remaja ini. Nah, imunisasi ini tuh memberikan manfaat yang cukup besar bila dikaitkan dengan pencegahan pandemik yang terjadi di Spanyol. Nah, imunisasi ini dapat mengurangi terjadinya resortment. Keberhasilan imunisasi diukur dengan jumlah subjek yang mempunyai kadar proteksi. Nah, pada penelitian ini imunisasi influenza diberikan dengan 1 dosis saja dan hasilnya hampir semua subjek mengalami peningkatan kadar antibodi yang mencapai kadar proteksi. GMT-nya yang dicapai pun pada penelitian ini lebih tinggi dibandingkan penelitian di Jepang pada tahun 1996 yang memberikan 2 dosis imunisasi. Sehingga dapat dikatakan imunisasi vaksin influenza ini menghasilkan hasil yang lebih signifikan dengan 1 dosis vaksin influenza. Hasilnya cukup memuaskan pada penelitian ini. Imunisasi influenza itu pada penelitian terbukti efektif dengan peningkatan GMT pra dan pasca imunisasi yang
bermakna. Oh ya, meskipun penelitian ini tidak membandingkan dengan kontrol subjek yang tidak diberikan vaksin, tetapi berdasarkan standar yang dikeluarkan oleh Food and Drugs Analysis atau FDA, bahwa vaksin influenza baik digunakan bila nilai serokonversinya HI-nya itu lebih dari sama dengan 1/40 atau di atas 40%. Dan indikator respon imun yang ditentukan dengan nilai serokonversi semakin baik vaksin, maka semakin tinggi nilai serokonversinya. Kemudian pada penelitian ini serokonversi itu ditinjau dari kadar HI paling sedikit 1/40 maupun peningkatan kadar 4 kali, menunjukkan kelompok remaja pertengahan itu lebih tinggi nilai serokonversinya dibandingkan kelompok remaja akhir. Hal ini menunjukkan bahwa kelompok remaja pertengahan itu lebih responsif dibandingkan kelompok remaja akhir, karena kan pada kelompok remaja pertengahan itu kan lebih sering bermain di luar dibandingkan remaja akhir, sehingga proteksi sistem imun terhadap virusnya itu lebih tinggi. Nah, kemudian kadar hormon pada penelitian ini juga dihasilkan itu sesuai dengan kadar hormon androstenediol atau AED dan DHEA terhadap reaksi tuberkulin pada pubertas, yang menyatakan bahwa kadar hormon seks pada remaja pertengahan lebih tinggi, memberikan dampak yang berupa hasil pemeriksaan tuberkulin lebih banyak yang positif dibandingkan remaja akhir. Nah, respon imun ini terjadi karena reseptor sel T dan makrofag yang mengekspresikan estrogen dan androgen intra dan ekstraseluler berimplikasi langsung terhadap hormon seks pada sistem imun. Nah, pengaruhnya ini terhadap sel B hanya bersifat intraseluler, sehingga pengaruh hormon terhadap antibodi dan akan lebih baik bila diperiksa dengan pemeriksaan respon imun seluler. Pada penelitian ini, secara keseluruhan respon imun antara remaja pertengahan dan remaja akhir tidak tampak perbedaan yang bermakna. Hal ini mungkin disebabkan beberapa faktor. Penentuan kelompok remaja penentuan kelompok remajanya itu hanya berdasarkan usia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Intinya, kesimpulannya, pada penelitian kali ini respon imun remaja pertengahan dan respon imun pada remaja akhir tidak berbeda, namun remaja pertengahan tampak lebih responsif terhadap antibodi dalam menyerang antigen virus influenza. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.